Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini golongan A ya. Untuk pertemuan hari ini, topiknya tentang mata kuliah K3 dengan topik manajemen risiko. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, silakan untuk berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Sebentar. Oke, untuk hari ini, kalau Anda lihat di jadwal yang sudah di-share oleh koordinator mata kuliah, hari ini jadwalnya adalah manajemen risiko dengan subbahasan tentang identifikasi bahaya. Namun ada sedikit perubahan, saya hanya akan sedikit menjelaskan tentang risk management karena kalau saya tidak salah nanti di semester 7 Anda juga ada mata kuliah manajemen risiko, sehingga supaya tidak berbenturan maka sudah kita breakdown, kita sesuaikan sehingga untuk mata kuliah K3 ini topiknya lebih diarahkan ke identifikasi bahaya. Jadi topik hari ini kita akan membahas tentang konsep hazard, dalam artian ini berkaitan dengan definisinya, kemudian jenis-jenis bahaya, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi bahaya, dan yang terakhir atau sedikit kita singgung tentang JSA atau Job Safety Analysis. Nah, jadi saya hanya akan menyinggung sedikit tentang risk management atau frame-nya atau kerangka teorinya. Kalau kita lihat dari gambar ini, manajemen risiko ini diawali dengan ruang lingkup. Ruang lingkup dalam artian fokusnya di mana? Apakah di bidang kesehatan atau bidang pertambangan atau bidang-bidang yang lain. Kemudian langkah berikutnya, setelah diputuskan ruang lingkupnya, maka identifikasi risiko. Beberapa literatur, identifikasi risiko ini maksudnya adalah identifikasi bahaya. Kemudian setelah diketahui bahayanya, maka dilakukan analisa risiko. Jadi antara bahaya dan risiko ini merupakan konsep yang berurutan, seperti sebab dan akibat. Jadi kita sebelum menentukan risikonya, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apa saja bahayanya. Nah, setelah dilakukan analisa risiko, sudah kita tahu risikonya apa saja, baru kemudian kita melakukan evaluasi risiko. Evaluasi risiko ini bisa dikatakan sebagai penilaian risiko atau risk assessment. Atau di beberapa literatur yang lain juga disebut risk grading. Jadi output evaluasi risiko itu nanti kita akan tahu risiko bahaya itu tingkatannya apa, apakah tinggi, sedang, ataukah rendah. Dan biasanya dilabelkan dengan warna hijau untuk yang ringan, kuning untuk yang risikonya sedang, dan merah untuk risikonya tinggi. Setelah kita tahu risikonya tingkatannya mana, maka kita bisa menentukan pengendalian apa yang paling sesuai. Nanti minggu depan juga akan dibahas tentang pengendalian risiko. Nah, ini sedikit gambaran tentang frame atau langkah-langkah dalam melakukan manajemen risiko. Kalau kalian membaca beberapa literatur yang lain, mungkin akan mendapati sedikit perbedaan. Misalnya, di beberapa literatur yang lain jelaskan setelah melakukan pengendalian risiko, ini ada satu step lagi, yaitu residual risk. Residual risk itu artinya adalah risiko sisa. Jadi misalnya di evaluasi risiko ini tingkatannya adalah risiko sedang.
Nah, setelah dilakukan upaya pengendalian, misalnya menggunakan APD, nah apakah risikonya jadi berkurang menjadi risiko ringan? Nah, itu dianalisis dengan risiko sisa. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, saya masuk ke topik identifikasi bahaya atau hazard identification. Definisi bahaya yang pertama, hazard. Hazard is a potential source of harm. Jadi bahaya adalah suatu sumber yang berpotensi membahayakan or adverse health effect on a person or people. Yang merugikan atau memberikan dampak kesehatan pada satu orang ataupun orang secara banyak ya, dalam artian jumlahnya banyak. Kemudian juga diartikan hazard are anything that can cause harm. Jadi bahaya atau hazard ini apapun yang menyebabkan membahayakan, menyebabkan kerusakan atau merugikan kesehatan pada orang-orang yang ada di tempat kerja. Jadi dari definisi ini dapat kita simpulkan bahwa bahaya itu dapat menyebabkan kerugian, baik kerugian material maupun non material sebenarnya. Kalau berkaitan dengan material, tentu perusahaan akan memberikan ganti rugi terhadap biaya, misalnya kalau seandainya terjadi kecelakaan kerja bagi pegawainya. Nah, kalau yang non material ya berkaitan dengan kesehatan pekerjanya. Dari definisi ini sebenarnya muncul dua istilah ya. Ada muncul potensial bahaya dan juga bahaya. Jadi akan muncul apakah sama bahaya dan potensi bahaya. Jadi secara umum sebenarnya sama, bahwa segala apapun yang berpotensi untuk menimbulkan suatu insiden yang berakibat pada kerugian. Namun dikatakan sebenarnya ada sedikit perbedaan bahaya dan potensi bahaya. Bahaya itu ada yang menyatakan bahaya itu kalau sudah pernah terjadi. Saya beri contoh misalnya kalau misalnya ada lantai yang licin. Kalau sudah ada pekerja yang sudah pernah terpeleset, berarti itu bahaya. Tetapi ketika belum ada pekerja yang terpeleset, berarti itu istilahnya potensi bahaya. Namun dalam implementasinya, dalam penerapannya di perusahaan maupun di rumah sakit, saya rasa tidak terlalu dibedakan yang potensi bahaya atau bahaya. Pada umumnya tetap dikatakan sebagai bahaya. Berikutnya, tentang jenis-jenis bahaya. Ini saya mengambil dari bukunya Suhatman Ramli. Jadi kalau beliau atau Ramli mendefinisikan bahaya itu mengklasifikasikan bahaya itu menjadi 5 jenis. Yang pertama bahaya mekanik, yang kedua adalah bahaya listrik, yang ketiga adalah bahaya fisik, yang keempat adalah bahaya biologis, yang terakhir adalah bahaya kimia. Ini menurut Suhatman Ramli. Ketika kalian nanti misalnya googling atau membaca referensi yang lain, mungkin kalian akan menemukan jenis-jenis bahaya yang berbeda. Misalnya bahaya ergonomi, bahaya psikososial, dan sebagainya. Namun untuk pembahasan kali ini saya menggunakan referensi dari Suhatman Ramli. Oke, yang pertama bahaya mekanik. Ini merupakan bahaya mekanis yang bersumber dari peralatan mesin yang bergerak secara mekanis. Contoh misalnya pemotong kayu, mesin pengapakan, gerinda, tahu ya gerinda yang alat untuk memotong besi itu. Nah, itu kan dari mekanik. Nah, ini gambaran-gambaran yang ada di perusahaan atau di pabrik atau manufaktur. Nah, kalau di rumah sakit atau di UKRM bagaimana? Kalau kemarin golongan lain mencontohkan bahaya mekanik itu adalah troli. Karena itu jadi barang atau peralatan yang bergerak. Berikutnya bahaya listrik. Tentu ini berasal dari energi listrik yang dapat menyebabkan sengatan listrik, hubungan singkat maupun kebakaran. Nah, ini juga biasanya ada kabel-kabel yang terkelupas seperti itu. Jadi ini contoh-contoh bahaya listrik dan itu juga
bisa di mana saja bahaya listrik ini, bisa di lab, di UKRM, ataupun di mana saja ya. Ini juga common sense atau umum. Yang terakhir, ini yang ketiga, bahaya fisik. Ini adalah bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar secara terus-menerus oleh faktor fisik. Nah, faktor fisik ini apa saja? Ada beberapa contohnya, misalnya yang pertama ini adalah kebisingan. Jadi kebisingan ini juga termasuk bahaya fisik. Apa itu kebisingan? Kebisingan itu didefinisikan bunyi yang tidak diinginkan atau bunyi yang mengganggu atau noise. Dan bisa jadi setiap orang punya kriteria yang berbeda-beda. Saya beri contoh misalnya, beberapa mahasiswa atau saya sendiri suka ketika belajar atau mengerjakan tugas itu sambil mendengarkan musik. Kadang juga meskipun kita pakai headset juga kita masih volumenya juga keras-keras. Apakah kita merasa terganggu? Ketika kita mengatakan itu tidak terganggu, berarti itu bukan bising. Namun halnya untuk beberapa orang atau orang lain, mungkin mendengarkan musik ketika sambil bekerja itu merupakan gangguan, sehingga bisa mengatakan itu adalah bising. Jadi didefinisikan bahwa bising itu adalah bunyi yang tidak diinginkan. Sehingga dari definisi itu, bising itu subjektif. Karena persepsi tiap orang bisa berbeda-beda. Namun ada juga bisa dikatakan bahwa bising itu objektif. Kenapa demikian? Karena ada peraturan yang mengatakan bahwa untuk tingkat intensitas tertentu, suara itu disebut sebagai bising. Jadi ada alat ukurnya, ada satuannya. Kalau kita mengukur berat badan, satuannya adalah kilogram. Alatnya adalah misalnya timbangan berat badan misalnya. Nah, begitu juga untuk kebisingan. Satuannya itu adalah desibel. Atau bisa disingkat dB. Nah, alat untuk mengukur tingkat kebisingan atau intensitas itu tadi, itu namanya SLM atau Sound Level Meter. Nah, pada tingkatan berapa sih dikatakan bising? Apabila bunyi tersebut intensitasnya lebih dari 85 desibel. Jadi ada istilahnya adalah NAB. NAB itu adalah nilai ambang batas. Apa itu NAB? Itu adalah standar bahaya di tempat kerja yang dapat diterima oleh tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan. Jadi selama pekerja tersebut tingkat kebising bekerja di area yang kebisingannya di bawah 85 desibel, itu bisa dikatakan masih safe. Namun kalau dia lebih dari 85 desibel, nah itu ada aturannya. Harus berapa lama bekerja di situ, karena dibedakan. Tidak bisa bekerja 8 jam di tingkat kebisingan yang tinggi. Karena pasti akan mengalami nihil. Waduh. Sebentar. Ini sudah berapa menit ya, Rek? Belum lama kan ya? Baru 13 menit, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Kok. Ya lanjut ya. Sampai mana tadi? Nah, beberapa pekerja kalau bekerja di tingkat kebisingan yang tinggi itu bisa menyebabkan nihil, NIHL. Jadi NIHL itu noise induced hearing loss. Jadi istilahnya bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Nah, untuk tentang NAB kebisingan itu nanti Anda bisa buka di Permenkesnya.
Itu Permenkes nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Itu untuk kebisingan. Nah, berikutnya, faktor fisik berikutnya ini adalah penerangan. Maksudnya inilah pencahayaan. Kita kalau bekerja di tempat yang terlalu gelap juga mata cepat lelah atau juga bisa minus ya. Atau juga begitu juga sebaliknya, kalau di tempat terlalu terang juga nggak nyaman. Juga gampang lelah juga di mata. Makanya ini juga merupakan faktor fisik gitu, yang bahaya fisik yang harus dikendalikan. Nah, untuk pencahayaan sendiri itu pun juga ada NAB-nya, ada juga alat ukurnya, ada juga satuannya. Kalau di kebisingan tadi adalah desibel dan alatnya adalah SLM, maka di penerangan ini satuannya adalah lux, LUX, dengan alatnya yang disebut dengan luxmeter. Jadi ada cara pengukurannya untuk mengukur tingkat cahayanya. Nah, untuk mengetahui ini, berapa sih tingkat cahaya yang ideal, itu dikatakan sebenarnya 200 sampai 500 atau ada juga yang mengatakan 200 sampai 300 lux. Tapi sebenarnya itu tergantung pada aktivitas dan lokasi kerjanya. Nah, nanti Anda bisa cek sendiri di Kemenkes nomor 1405 tahun 2002 dan juga di Permenkes nomor 70 tahun 2016. Itu di sana dijelaskan NAB-nya dan juga standar-standarnya. Jadi misalnya di ruang penyimpanan itu standarnya berapa lux gitu, di sana ada. Apakah ruangan tersebut sering digunakan atau tidak, itu di sana ada. Berikutnya, getaran. Nah, ini getaran ini mungkin kalau di rumah sakit tidak terlalu ya. Kalau getaran itu misalnya kalian kalau tahu orang yang memperbaiki jalan raya yang seperti pegang bor, nah itu juga getaran, bahaya getaran di situ. Atau juga contohnya lagi sopir truk yang perjalanan jauh antar kota, antar provinsi, nah itu getaran di setirnya kan. Nah, apa dampaknya? Ketika seorang pekerja terpapar getaran terus-menerus, itu dapat menimbulkan gangguan atau kelainan dalam peredaran darah maupun sistem sarafnya. Dan juga dikatakan, ada juga yang mengatakan persendiannya, dan sebagainya. Kemudian berikutnya, ada dikatakan iklim kerja. Apa itu iklim kerja? Nah, iklim kerja ini bukan berarti hubungan dengan teman kerja ya, tapi lebih kepada suhu ruangan, kelembapan, dan sebagainya, itu maksudnya iklim kerja. Dan juga ada gelombang mikro dan juga sinar UV. Mungkin ini untuk di ruang radiologi. Ini contoh-contoh untuk bahaya fisik. Nah, bagaimana untuk bahaya biologis? Waduh, saya benar. Oke, saya lanjutkan ya. Barusan ada telepon dari kantor.
Oke, bahaya biologis didefinisikan sebagai bahaya yang berasal dari unsur biologis. Ini bisa dari flora maupun fauna. Bisa juga dari bakteri, virus, dan sebagainya. Tentu ini lebih banyak juga di rumah sakit, karena penyakit-penyakit itu juga disebabkan oleh bakteri maupun virus. Kemudian kalau di rumah sakit ini juga rawan infeksi nosokomial, ya. Itu kurang lebih itu contoh-contohnya. Kemudian berikutnya, ini adalah bahan kimia. Bahan kimia ini mengandung berbagai potensi bahaya sesuai dengan sifat yang dikandungnya. Misalnya kalau pestisida itu gejalanya seperti pusing, kejang, pingsan atau hilang kesadaran dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau di rumah sakit? Tentu di rumah sakit pasti banyak sekali bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan kimia, misalnya obat-obatan, kemudian gas medis, gas non medis, kemudian ada juga istilahnya B3. B3 itu bahan berbahaya dan beracun. Ya, jadi untuk limbah B3 ini pengolahannya khusus, tidak bisa ditreatment seperti limbah biasa yang langsung dibuang, karena ini tidak bisa diuraikan. Jadi harus ada treatment khususnya. Kemudian ada juga seperti contohnya antiseptik, disinfektan, dan juga bahan-bahan kimia. Ini saya ambil dari jurnal penelitiannya Hilmi dan Ratnasari. Ini contoh-contoh bahan kimia yang bahaya kimia yang ada di rumah sakit. Jadi seperti ini. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis bahayanya ini, maka berikutnya sumber bahaya itu dari mana saja sih? Yang pertama, dari manusianya itu sendiri atau dari pekerjanya. Dikatakan bahwa dari SDM-nya sendiri. Jadi kalau ketika kita bicara kecelakaan kerja, itu sebenarnya ada dua penyebabnya ya secara umum. Unsafe act dan unsafe condition. Apa itu unsafe act? Unsafe act itu berarti perilaku yang tidak aman yang dilakukan oleh pekerjanya. Sedangkan unsafe condition adalah kondisi-kondisi yang ada di lingkungan kerja yang menyebabkan lingkungan tidak aman. Nah, manusia ini berkaitan dengan apa? Manusia ini berkaitan dengan misalnya kurangnya pengetahuan, atau juga berkaitan juga perilakunya, atau juga sikapnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, dari bangunan, peralatan, dan instalasi, ini biasanya saya beri contoh bahaya radiasi di ruang radiologi dan beberapa ruang operasi yang ada X-ray-nya. Nah, itu kan juga menjadi sumber bahaya fisik. Kemudian dari aspek bahan, jelas ya kalau di rumah sakit, dari bahan-bahan kimianya, misalnya, itu bisa. Kemudian yang keempat, ini dari aspek prosesnya. Bagaimana Pak maksudnya? Misalnya ketika proses pekerjaan ini tidak ada SOP-nya, atau ada SOP-nya tapi tidak dilaksanakan. SOP-nya mengatakan misalnya menggunakan APD, tapi pegawainya tidak menggunakan APD. Misalnya dikaitkan dengan misalnya pandemi seperti ini. Misalnya tidak rutin cuci tangan, atau menggunakan sanitizer, dan sebagainya. Kemudian sikap kerja ini erat kaitannya dengan yang pertama ini tadi. Berkaitan dengan manusianya. Terkadang beberapa pegawai itu tahu, secara pengetahuan tahu, tapi dia tidak menerapkannya. Kenapa demikian? Karena selama ini ya baik-baik saja. Saya beri contoh, misal dulu saya pernah di perusahaan, ya ada pekerja atau karyawan yang kalau jadi pekerjaannya adalah pengelasan. Jadi SOP-nya memang harus menggunakan APD, salah satunya helm, masker, dan sebagainya. Namun terkadang beberapa pegawai itu atau pekerja tidak menggunakan masker ketika mengelas. Mereka tahu sebenarnya itu nggak baik asapnya. Namun kenapa masih tidak memakai APD lengkap?
Ya, sampai sekarang saya sudah bekerja bertahun-tahun, sampai sekarang juga masih baik-baik saja. Nah, hal seperti itu yang menjadi rumit. Yang berikutnya adalah lingkungan kerja. Ya, tadi misalnya lingkungan kerja bisa saya beri contoh, lingkungannya terlalu bising, terlalu panas, ruangannya tidak ergonomis, itu contoh-contoh sumber bahaya lingkungan kerja. Nah, setelah tahu tentang jenis-jenisnya dan sumber bahayanya, bagaimana kita mengidentifikasi bahayanya? Yang pertama dengan cara melakukan inspeksi. Nah, inspeksi ini pemeriksaan secara berkala area kerja. Ini untuk tujuannya untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya bahaya-bahaya baru. Jadi ini secara rutin ya, secara berkala, meskipun tidak tiap hari, tapi dilakukan secara berkala, secara tertentu. Nah, kalau pemantauan atau survei, ini ibaratnya sedang melakukan supervisi ke lapangan. Kita melihat, benar nggak sih pegawai-pegawainya pakai APD lengkap, ya, sesuai SOP. Nah, itu maksudnya pemantauan. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, pegawai atau karyawan yang tidak menggunakan APD juga merupakan salah satu sumber bahaya. Yang ketiga, dengan memberikan kuesioner. Nah, ini dengan memberikan form kepada pekerja atau kepala unit atau supervisor misalnya untuk mengidentifikasi bahaya yang ada di unitnya. Kenapa demikian? Karena ya, beliau ini yang lebih tahu kondisinya. Ya, tentu dari unit K3 atau bagian K3 juga ikut membantu, tapi juga dibantu oleh bagian di unit tersebut, misalnya di UKRM gitu. Misalnya bagian K3RS bekerjasama dengan kepala unit atau kepala instalasinya untuk mengidentifikasi bahayanya. Yang keempat, dengan pengumpulan data statistik. Maksudnya bagaimana kita kumpulkan sampai dengan menggunakan data sampai hari ini misalnya, pernah terjadi kecelakaan kerja enggak? Atau ada enggak PAK-nya atau penyakit akibat kerjanya? Nah, dari data itu kita analisis kira-kira penyebabnya apa. Nah, ketika kita tahu penyebabnya, berarti itu kita sudah menemukan bahayanya. Misalnya ada petugas filing yang terjatuh karena raknya tinggi, akhirnya naik karena nggak ada tangga, naiknya pakai kursi plastik. Nah, berarti dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bahayanya adalah bahaya raknya tidak ergonomis, terlalu tinggi gitu. Yang kedua, kita bisa juga jangan pakai kursi, kalau begitu dibuatkan tangga yang stabil. Nah, untuk mengidentifikasi bahaya ini banyak sekali toolsnya. Tapi yang saya berikan contoh inilah JSA. Inilah Job Safety Analysis. Apa itu JSA? A procedure which help integrate accepted safety and health principles and practices into a particular task or job operation. Intinya di baris yang kedua ya, sebuah analisis bahaya pada suatu pekerjaan yang memfokuskan pada uraian atau langkah-langkah pekerjaan sebagai cara untuk mengidentifikasi bahaya sebelum terjadi sebuah insiden. Jadi maksudnya gini, jadi JSA itu mengidentifikasi bahaya berdasarkan langkah-langkah pekerjaan. Saya beri contoh, misalnya kalau di UKRM, step-stepnya ada apa aja? Misalnya dari penerimaan pasien, terakhirnya apa? Yang terakhir. Bisa dibantu jawab? Setelah pendaftaran pasien, apa biasanya? Berdasarkan jumlah. Rita Febiola? Iya, Bapak. Setelah penerimaan pasien, terus apa lagi? Setelah pendaftaran pasien dirujuk ke sesuai polis tujuan, Pak. Setelah itu? Maksudnya sampai assembling, coding itu loh. Oh, berkasnya ya Pak, berkas rekam medisnya Pak. Setelah pendaftaran pasien, berkas rekam medis, diisi data identitasnya, kemudian setelah itu
berkas rekam medis diserahkan ke poli tujuan. Kemudian setelah dilakukan penanganan oleh tenaga medis, berkas rekam medis diisi oleh tenaga medis dan kemudian dikembalikan ke unit rekam medis. Kemudian dilakukan pengecekan berkas rekam medis, dilakukan assembly, kemudian dilakukan coding, baru dilakukan penyimpanan. Oh ya, oke. Oke, jadi intinya gini. Jadi setiap uraian tadi itu dijelaskan potensinya bahayanya apa saja. Ya, misal di penerimaan pasien dengan kondisi COVID ini mungkin potensi bahayanya menjadi tertular pasien, misalnya untuk penyakit pasien tertentu. Misalnya saya skip aja ya, lompat-lompat aja ya. Misalnya di ruang filing terlalu gelap atau penerangannya kurang, atau suhunya terlalu panas, terus apalagi ruangannya tidak ergonomis. Nah, jadi per step-step itu nanti di breakdown, diidentifikasi bahayanya apa saja. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya beri contoh, nah ini contoh di manufaktur ya. Nah ini maksudnya urutan kerjanya tadi. Misalnya di penerimaan pasien, potensinya bahayanya apa saja. Misal tertular penyakit, tertular COVID misalnya, maka pencegahannya menggunakan masker, menggunakan APD apa saja. Nah APD-nya harus lengkap. Jangan hanya menggunakan APD, karena APD kan banyak sekali. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, misalnya ke assembling, atau filing, atau coding, kira-kira bahayanya apa saja. Nah, seperti itu maksud saya sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Nah, apabila ada perubahan pekerjaan, maka JSE ini harus direvisi atau diperbaiki kembali. Jadi bahkan ini JSE ini perlu dilakukan pemantauan rutin gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk JSE. Nah, ini tadi ya, ini cara basic stage-nya atau cara konsep dasarnya. Jadi pilih dulu pekerjaannya, tadi misalnya di UKRM, kemudian breaking the job down into a sequence of steps. Nah, ini tadi di bagian pendaftaran, kemudian di filing atau coding dan sebagainya, identifying potential hazard, identifikasi bahayanya apa saja, kemudian jelaskan upaya pengendaliannya. Nah, ini tadi yang saya berikan contoh itu JSE ya, saya hasil browsing sih, karena dulu ketika saya bekerja, ketika saya masih di perusahaan itu, file-file saya hilang. Karena laptopnya rusak, harusnya rusak, ya sudah, akhirnya semua filenya hilang gitu. Nah, memang kan ternyata saya amati di Indonesia ini setahu saya ya, tidak ada form yang paten atau baku gitu. Jadi di perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain itu bentuknya beda-beda. Tapi untuk kontennya kurang lebih sama meskipun ada beberapa yang beda. Misalnya kalau di contoh ini, misalnya untuk di contoh ini, dia seperti ini ya. Nah, di beberapa yang lain misalnya juga ditambahkan, ini termasuk bahayanya tingkatannya apa? Apakah rendah, apakah sedang, atau tinggi gitu. Kemudian ada juga misalnya siapa saja yang boleh masuk ke ruangan ini kalau bahayanya tingkatannya tinggi. Gitu. Tapi yang jelas memang harus ada ini urutan kerja, potensi bahaya, upaya pengendalian. Kemudian siapa sih pengawasnya, tanggal terakhir cek JSE-nya itu biasanya ada. Kurang lebih seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Kok answer sih? Ini izin bertanya, Pak. Silahkan. Untuk
tadi di tabel urutan kerjanya itu maksudnya gimana ya Pak? Jadi urutan kerjanya itu dari awal proses pekerjaan atau bagaimana ya Pak? Yang tabel barusan. Iya, dari awal pekerjaan. Jadi runtut. Terus untuk proses itu berarti potensi bahayanya itu dari proses awal alur sampai akhir itu dijabarkan juga ya Pak ya, kalau ingin tahu. Iya, tapi penjabarannya per itu tadi, per alur tadi. Misalnya di bagian pendaftaran apa saja, itu. Jadi orang tahu di sini bahayanya apa, risikonya apa, APD yang digunakan apa, gitu. Oke. Terakhir ini ya untuk tugasnya, saya minta kalian untuk identifikasi 5 jenis bahaya yang ada di UKRM. Tadi ada bahaya mekanik, fisik, listrik, biologis, dan kimia. Jadi saya minta misalnya bahaya mekanik, itu kalian sebutkan 5. Contohnya apa saja yang ada di UKRM. Bahaya listrik juga, fisik juga. Namun karena bahaya mekanik sepertinya agak susah ya, jadi bisa diganti dengan bahaya ergonomi atau psikososial. Ya, oke. Ini nanti seperti biasa saya minta nama filenya, nama file yang dikumpulkan, nomor absen, nama mahasiswa. CO mengumpulkan ke email dan LMS. Ya. Dalam bentuk RAR. Bapak izin tanya. Silakan. Pak, misalkan untuk bahaya ergonominya itu misalnya kursi yang tidak ada sandarannya. Lah itu kan nanti menimbulkan suatu penyakit ya Pak di petugasnya. Nanti itu termasuk ke bahaya ergonomi atau ke bahaya fisik Pak? Kalau itu lebih ke ergonomi. Kan bahaya fisik tadi, apa tadi kebisingan, cahaya, getar, dan sebagainya. Gitu. Oke, sudah ya. Kemudian terakhir, saya beri waktu ini hari apa, Rek? Kamis ya? Kamis. Oke, maksimal hari Selasa. Saya beri waktu 5 hari ya. Jadi sama nanti untuk golongan yang lain, saya minta hari Selasa nggak apa-apa. Oke, cukup. Kalau tidak ada yang tanyakan. Oke, cukup ya. Oke. Pukul berapa ya Pak? Tugasnya maksimal? Oh, maksimal. 2359, enggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Yang penting di-upload di LMS juga ya, Rek ya. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup ya. Silakan untuk mengerjakan tugasnya. Saya terima kasih kepada Mbak Fai dan Bapak Ibu teknisi yang lain. Terima kasih juga untuk mahasiswa atas perhatiannya. Untuk hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.